Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna wa Rabbu kulli syai', Khaliquna wa Khaliqu kulli syai', yang telah memberikan kepada kita nikmat dengan nikmat-nikmat yang begitu besar, nikmat yang dimana di antara bentuk nikmat tersebut adalah nikmat diutusnya seorang Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, kepada manusia, sebagai seorang mubasysyiran wa nadhira, seorang yang memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan, sebagai seorang Rasul yang mengajarkan kepada kita kebaikan dan membersihkan hati kita dari noda-noda yang mengotorinya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam ayat tersebut tentang nikmatnya yang diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman khususnya, dan juga kepada manusia secara umumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah memberikan karunia nikmat kepada orang-orang yang beriman. Nikmat berupa apa? Id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, itu tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul, dan rasul itu dari kalangan mereka sendiri, dari kalangan manusia, sehingga tidak perlu repot-repot mereka mencari-carinya, sehingga tidak perlu repot-repot mereka membanding-bandingkannya. Dari kalangan mereka sendiri yang mengetahui bagaimana sifat manusia, yang juga mengalami apa yang dialami oleh manusia, sehingga merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayati, yang dimana Rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran diajarkan kepada mereka, disampaikan kepada mereka wahyu yang telah beliau terima. Wa yuzakkihim, dan juga membersihkan jiwa mereka, membersihkan dari noda kesyirikan, membersihkan dari noda kekufuran, membersihkan dari noda kefasikan, dan berbagai macam bentuk noda yang ada dalam hati kita, yang akan merusak diri kita, yang akan mencelakai kita. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sebelum diutusnya Rasul tersebut, banyakkan manusia berada dalam kesesatan yang nyata, berada pada masa kejahiliahan, berada pada era di mana mereka jauh dari ajaran yang dibawa oleh para rasul-rasul sebelumnya. Maka dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang nikmat ini, nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana di antara hal yang beliau berikan kepada umat ini sebagai nikmat Allah kepada mereka, kepada umat ini adalah tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa mereka, membersihkan hati mereka dari noda-noda, dari penyakit-penyakit hati yang mengotorinya dan merusaknya. Dan di antara penyakit hati, di antara noda yang berbahaya dan sangat pekat yang bisa menutup hatinya dan malingkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala adalah al-kibr, perbuatan sombong, kesombongan, wal i'jab bin nafs, dan merasa takjub dengan dirinya sendiri. Ini noda yang berbahaya, yang dimana noda ini, penyakit ini awal terjadinya kesesatan sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Itu tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan tangannya, kemudian memerintahkan semua malaikat untuk sujud, termasuk di dalamnya iblis,
maka iblis enggan untuk sujud, merasa bahwasanya dia ini lebih baik daripada Adam alaihissalam. Dia merasa takjub dengan dirinya. Dia mengatakan kepada Allah SWT, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakanku dari api. Lebih hebat menurut dia. Sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Lihat bagaimana iblis merasa takjub dengan asal muasal penciptaannya. Akhirnya membawa dia kepada apa? Kepada kesombongan. Aba wastakbar, kata Allah SWT. Maka akhirnya iblis enggan untuk mentaati perintah Allah, yaitu sujud kepada Nabi Adam. Wastakbar, dan dia menyombongkan diri. Maka penyakit ini merupakan sebuah penyakit yang berbahaya dan induk dari segala penyakit-penyakit hati yang lain. Oleh karena itu, hal ini merupakan hal yang diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Dan juga diperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak memiliki penyakit ini dalam hati kita. Dan ini termasuk penyakit yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk membersihkannya dari hati-hati manusia, agar manusia tidak memiliki kesombongan di dalam dirinya. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya terdapat seberat zarrah kesombongan. Tidak akan masuk surga. Waliyadzubillah. Semoga Allah SWT menjaga kita dari sifat sombong. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, masuk bab yang berkenaan dengan atau berjudul Tahrimul Kibri wal I'jab. Bab haramnya perbuatan sombong dan merasa takjub terhadap diri sendiri. Setelah sebelumnya Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan bab tentang ketawaduan, merendahkan hati. Maka selanjutnya beliau bawakan sifat yang sebaliknya, yaitu sifat sombong dan merasa takjub, yang dimana ini merupakan penyakit hati yang harus kita bersihkan dari hati kita. Ini penyakit hati yang diperangi oleh Rasulullah SAW yang Allah sebutkan dalam ayat yang tadi kita dengarkan, wa yuzakkihim. Rasul tersebut membersihkan jiwa mereka, membersihkan hati mereka, di antaranya dari penyakit hati ini. Maka mari kita mendengarkan beberapa ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di sini, dengan berharap pada Allah SWT agar ini bisa menjadi sebab kita membersihkan penyakit sombong dalam hati kita ini. Di antara ayat-ayat yang beliau bawakan di dalam bab tentang haramnya kesombongan ini, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Yaitu setelah Allah SWT menyebutkan kisah tentang Qarun, tentang bagaimana kesombongan dan keangkuhannya dan merasa hebatnya dia dengan kemampuan dan apa yang dia miliki. Kemudian Allah sebutkan tentang apa yang dialami Qarun dan azab yang menimpanya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dan menegaskan kembali, tilkad darul akhirah, negeri akhirat itu negeri terakhir. Dikatakan akhirat karena negeri tersebut adalah negeri terakhir, yang dimana kita di dalam perjalanan hidup ini nanti kita mengalami atau akan menempati dan melewati 4 negeri. Ibarat seorang musafir, dia akan melewati tempat-tempat persinggahan. Dan demikianlah Rasulullah SAW menggambarkan perjalanan kita, perjalanan kehidupan sejak kita diciptakan hingga kita kembali ke tempat kita akan berdiam dan menetap di sana selama-lamanya. Beliau katakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil.
Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang sekedar singgah atau sekedar melewati jalan saja, seorang musafir. Dan itulah sejatinya kita. Karena negeri yang kita lewati ini ada 4 tempat, ada 4 negeri yang kita singgahi. Yang pertama adalah negeri yang dimana kita belum dilahirkan ke dunia, yaitu ketika kita masih berada dalam janin. Negeri yang pertama, sejak Allah sudah menciptakan kita, meniupkan ruh kita, memasukkan ke dalam jasad kita. Setelah berlalunya 120 hari, ditiupkan ruh kita ke dalam perut ibu-ibu kita. Di situ kita mulai hidup. Di situ kita mulai bisa bernafas. Namun kehidupan kita di situ belum sesempurna kehidupan kita sekarang. Maka sekarang pun kita tidak bisa mengingatnya bagaimana dulu. Sekarang pun mungkin kita tidak bisa merasakan bagaimana dan apa yang kita lakukan selama berada dalam perut ibu kita. Tapi hal tersebut hal yang nyata yang pernah kita lalui. Itulah negeri yang pertama. Yang kedua adalah negeri yang saat ini kita berada, yaitu dunia, ad-dar dunia, negeri dunia yang terus kita berada di sini sesuai dengan umur yang telah Allah SWT takdirkan kepada kita. Ada yang dia hidup sampai sekian puluh tahun, ada yang sampai sekian ratus tahun, ada yang mungkin belasan tahun, atau bahkan tidak mencapai 10 tahun. Beraneka ragam waktunya. Dan yang ketiga adalah negeri barzakh. Itu negeri saat kita telah menjumpai ajal dan menunggu terjadinya hari kiamat. Tatkala kita berada di dalam kuburan, kita berdiam di situ menunggu sampai terjadinya kiamat. Kita merasakan adanya nikmat, adanya azab kubur. Kita merasakan di situ hasil dari apa yang kita tuai, kita amalkan semasa di dunia. Kita menuainya sejak awal kita melangkahkan kaki menuju negeri barzakh. Dan itu tidak selama-lamanya. Negeri barzakh ini pun nanti kita akan berpindah pada negeri terakhir, rumah terakhir kita, yaitu ad-darul akhirah, akhirat, negeri akhirat. Yang disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayat ini, tilkad darul akhirah, negeri akhirat itu naj'aluha lilladzina la yuridun uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat itu kami jadikan, kami peruntukkan kebahagiaan di negeri akhirat untuk siapa? Lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Untuk orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan, ketinggian hati tatkala mereka berada di bumi, dan tidak pula menginginkan kerusakan di bumi. Ayat ini menjelaskan bahwasanya orang yang dia selamat dari sifat sombong, selamat dari meninggikan hatinya semasa dia hidup di dunia, maka dia akan merasa aman tatkala dia berada di negeri akhirat. Negeri akhirat itu sudah disediakan baginya, sudah disiapkan tempatnya, sudah di-booking untuk orang-orang yang seperti ini. Untuk orang-orang yang la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, tidak menginginkan kesombongan, tidak memiliki kesombongan dalam hati mereka, dan tidak pula menginginkan fasad, perbuatan kerusakan di bumi. Kerusakan yang dimaksud kata para ulama, kerusakan dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang mereka lakukan atau bahkan yang mereka sebarkan itu. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akhir yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ayat ini dengan tegas Allah SWT mengabarkan kepada kita, negeri akhirat bukanlah untuk orang-orang yang sombong. Negeri akhirat, kebahagiaan di akhirat akan diraih oleh orang-orang yang tidak memiliki kesombongan semasa di dunia. Adapun orang yang dia memiliki kesombongan semasa di dunia, maka akhirat tersebut justru akan menjadi malapetaka baginya, akan menjadi kesengsaraan baginya. Waliyadzubillah. Ayat yang selanjutnya dalam surat Al-Isra ayat yang ke-37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamshi fil ardi maraha." Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan kesombongan.
itu janganlah engkau berada di bumi dengan memiliki sifat sombong. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Karena engkau tidak akan sanggup untuk menelusuri semua bumi dan tidak akan sanggup untuk mencapai tingginya gunung. Kita ini kecil dibandingkan bumi yang kita berpijak di atasnya. Maka tidak ada hal yang menjadikan kita boleh untuk menyombongkan diri. Kita ini kecil dibandingkan gunung-gunung yang telah Allah SWT ciptakan dengan begitu kokohnya, yang dengan perintah Allah dia akan hancur apabila Allah memerintahkannya. Yang dengan perintah Allah dia akan berjalan dan bergerak apabila Allah telah memerintahkannya. Kita ini kecil dibandingkan bumi yang kalau Allah perintahkan bergoncang maka dia akan bergoncang. Yang apabila Allah perintahkan dia diam maka dia akan diam. Yang apabila Allah perintahkan dia untuk mengeluarkan airnya dia akan keluarkan. Kita ini kecil dibandingkan makhluk-makhluk yang besar tersebut. Maka tidak ada hal yang membolehkan kita untuk menyombongkan diri. Maka Allah sudah peringatkan kepada kita, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Maka janganlah engkau menyombongkan diri di bumi, karena sesungguhnya engkau tidak akan sanggup untuk menelusuri belahan bumi dan tidak akan sanggup untuk mencapai tingginya gunung. Dalam ayat yang lain Allah SWT firman, wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Wasiatnya Luqman Al-Hakim kepada putranya. Dikatakan kepada putranya, wala tusair khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha. Dan jangan engkau palingkan wajahmu dari manusia. Ini menggambarkan sifat sombong. Dampaknya kepada perbuatan sifat sombong ini akan menjadikan orang meremehkan orang lain. Sifat sombong ini akan menjadikan orang menganggap rendah orang lain. Dampaknya kesombongan seorang ini akan memalingkan wajahnya dari orang lain ketika dia diajak bicara, ketika dia diminta bantuannya, maka dia akan mengacuhkan orang lain. Ini adalah apa? Adalah dampak dari sifat sombong yang ada di dalam hatinya. Maka Luqman peringatkan kepada anaknya, wala tusair khaddaka lin-nas, dan jangan engkau palingkan pipimu dari manusia. Jangan engkau palingkan wajahmu karena kesombongan. Tidak mau untuk melirik kepada orang yang berada di hadapanmu, tidak mau untuk memperhatikan orang yang butuh kepada bantuanmu. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan engkau berjalan di bumi dalam keadaan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang menyombongkan diri, baik dengan ucapannya maupun dengan perbuatannya. Menyombongkan diri dengan perbuatan seperti memalingkan wajahnya, menyombongkan diri dengan ucapan seperti mengatakan saya ini lebih baik, saya ini lebih banyak memiliki ini dan itu, saya ini tidak selayaknya, harus tidak kamu itu tidak pantas untuk menasihati saya begini dan begitu dan seterusnya, yang menunjukkan apa? Dia merasa lebih tinggi dibandingkan yang lain. Karena itu adalah hakikat kesombongan. Karena sombong dalam bahasa Arab disebut sebagai al-kibr, diambil dari kata kabara yang artinya apa? Besar. Maka al-kibr, dia merasa besar, merasa lebih besar dibandingkan yang lain. Itu al-kibr. Merasa dia lebih tinggi dibandingkan yang lain, itu al-kibr. Merasa yang lain itu lebih sedikit, lebih kecil dibandingkan dia, lebih rendah dibandingkan dia. Dan ada kalanya sesuatu yang dia sombongkan tersebut atau sesuatu yang dia sombong di hadapannya tersebut adalah manusia. Ada kalanya sesuatu yang dia sikapi dengan kesombongan tersebut adalah kebenaran. Oleh karena itu Nabi SAW menjelaskan tentang makna sombong ada dua. Ada dua bentuk kesombongan. Ketika beliau SAW ditanya tentang kesombongan, maka Nabi SAW sabda, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah ketika seorang menolak kebenaran, ketika kebenaran sudah nyata di hadapan dia. Sebenarnya dia sudah tunduk
sudah tahu apa yang disampaikan kepadanya adalah kebenaran. Namun apa? Namun dia menolaknya karena merasa dia ini lebih baik dan tidak perlu mengikuti kebenaran tersebut. Maka orang ini disebut sombong. Al-kibru batarul haq. Jika dia menolak sebuah kebenaran yang sampai kepadanya, seperti yang dilakukan oleh iblis. Ketika iblis mendengar langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dengar langsung dari Allah Subhanahu wa taala perintah agar apa? Sujud kepada Adam. Enggak ada keraguan iblis itu mendengarnya, enggak ada katanya tidak. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman kepada malaikat dan juga kepada iblis yang ketika itu diperintahkan oleh Allah SWT secara langsung, sujudlah kepada Nabi Adam. Allah SWT berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Jelas kebenaran sudah datang. Perintah langsung dari Allah dia dengarkan. Tapi apa? Aba wastakbar. Dia enggan dan dia menyombongkan diri. Dia tolak perintah itu. Dia tolak, tidak mau menjalankan perintah untuk sujud kepada Adam. Maka dia dikatakan oleh Allah SWT istakbar, dia menyombongkan diri. Dia merasa bahwasanya dia ini lebih besar, lebih tinggi dibandingkan kebenaran yang telah sampai. Maka tidak harus dia mengikuti kebenaran. Maka bentuk sombong yang pertama adalah menyombongkan diri terhadap kebenaran, tidak mau menerima kebenaran. Dan sombong yang seperti ini adalah kesombongan yang akan menjerumuskan seorang ke dalam neraka dan menjuruskan dia ke dalam kekufuran. Apabila dia menolak kebenaran secara total, dia menolak iman, menolak seruan dakwah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam Islam, untuk menjadi orang yang beriman. Ini kesombongan yang pertama. Yang kedua adalah waghamtun nas, kesombongan terhadap manusia. Kalau tadi kesombongan terhadap kebenaran, yang kedua adalah kesombongan terhadap manusia, yaitu merasa bahwasanya dia ini lebih besar dibandingkan yang lain, lebih tinggi dibandingkan yang lain, sehingga tidak mau melirik kepada yang lain, tidak mau merendahkan hati kepada yang lain. Dan sebab-sebabnya banyak. Bisa jadi karena hartanya, bisa jadi karena kedudukannya, bisa jadi karena keturunannya atau nasabnya, bisa jadi karena ilmunya. Karena kesombongan bisa menimpa siapa saja, baik orang yang berilmu maupun orang yang tidak berilmu, baik orang yang memiliki harta maupun orang yang tidak memiliki harta, baik orang yang memiliki kedudukan maupun orang yang tidak memiliki kedudukan. Namun pada umumnya lebih dominannya kesombongan akan menimpa orang yang memiliki dibandingkan orang yang tidak memiliki. Orang yang memiliki harta lebih berpotensi untuk sombong. Orang yang memiliki kedudukan lebih berpotensi untuk sombong. Orang yang memiliki ilmu lebih berpotensi untuk sombong ketika ilmu tersebut tidak menjadikan dia tawadhu, justru menjadikan dia membangga-banggakan ilmunya. Maka kesombongan ini bisa menimpa saja, siapa saja. Dan wajib bagi kita, masing-masing kita, semuanya tidak terkecuali, untuk membersihkan hati kita dari sifat sombong ini. Karena Allah SWT firman kepada kita, wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kau berjalan di bumi ini dalam keadaan sombong. Ayat yang selanjutnya yang mengisahkan tentang Qarun. Allah SWT sebutkan kisah Qarun ini. Itu salah seorang yang hidup di masa Nabi Musa, termasuk di kalangan Bani Israel, di mana Allah SWT berikan kepada dia ujian berupa harta yang begitu banyak, yang begitu melimpah, sampai Allah kisahkan bahwasanya kunci-kunci perbendaharaannya berat dan kesulitan dibawa oleh para pemanggul-pemanggulnya. Allah SWT sebutkan, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati id qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Ingatlah Qarun yang termasuk dari kaumnya Nabi Musa, yang dia berlaku zalim terhadap kaumnya. Kami telah memberikan kepadanya perbendaharaan yang kunci-kuncinya sungguh sangat berat,
dipikul oleh orang-orang pemanggulnya yang kuat. Ingatlah tatkala kaumnya menasihatinya, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Jangan engkau menyombongkan diri, jangan engkau merasa takjub dengan apa yang kau miliki. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang menyombongkan diri. Namun kemudian dia menyombongkan diri dan mengatakan bahwasanya harta ini didapat dengan jerih payahnya, dengan upayanya, dengan warisannya. Maka kemudian Allah SWT mengadabnya, fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Maka kami tenggelamkan dia dan tanahnya, perbendaharaannya ke dalam bumi. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Harta-hartanya dilalap oleh bumi. Sehingga kalau kita menemukan harta galian, harta perbendaharaan, disebutnya harta korun, harta karun. Inilah korun. Memang dia memiliki harta yang banyak. Kalau kita menggali, nemu harta, maka identik dengan namanya ini, hartanya si korun. Kita ambil harta karun bahasa Indonesia. Dia ambil dari bahasa Arab yang menyebutkan nama orang ini, harta korun. Dia menyombongkan diri di bumi karena apa? Karena harta yang dia miliki. Maka kewajiban kita adalah mensucikan hati kita dari sifat ini agar tidak menimpa kita hal-hal yang menimpa orang-orang yang telah menyombongkan diri dari generasi-generasi terdahulu, seperti yang Allah kisahkan tentang Qarun. Allah hancurkan, Allah binasakan apa yang dia banggakan. Karena kita ini lemah. Allah goncangkan sedikit saja bumi ini, hancur rumah kita. Allah goncangkan sedikit bumi ini saja dan Allah turunkan hujan dan Allah keluarkan air dari bumi, dari lautan, hilang harta kita. Apa yang kita banggakan hilang. Maka tidak ada sesuatu yang membolehkan kita untuk menyombongkan diri. Tidak ada sesuatu yang membolehkan kita untuk menolak kebenaran, dan tidak ada sesuatu yang membolehkan kita untuk meremehkan orang lain. Nah, dua hal ini adalah bentuk kesombongan. Semoga Allah Taala bersihkan hati kita dari sifat-sifat sombong ini. Adapun dari hadis-hadis Nabi SAW yang beliau bawakan dalam bab ini, yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anin Nabi SAW qala, dari Nabi SAW beliau bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga seorang yang di dalam hatinya terdapat seberat zarrah kesombongan, seberat semut kesombongan. Faqala rajulun, maka kemudian ada seorang sahabat bertanya ketika dia mendengar Nabi SAW mengatakan ini, kunci ingin masuk surga, poinnya, tipsnya apa? Jangan ada kesombongan dalam hati. Sudah tidak ada kesombongan, maka lancar jalannya menuju surga. Tapi ada kesombongan, maka dia berada antara dua orang. Pertama, orang yang gak akan pernah masuk surga. Kedua, orang yang tidak langsung masuk surga, tapi dia akan dijerumuskan dulu ke dalam neraka. Karena ketika kita memahami sabda Nabi SAW ataupun dalam firman Allah SWT, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga atau tidak masuk surga, para ulama menjelaskannya ada kalanya ini dua macam bentuk tidak masuk surga. Yang pertama, tidak masuk surga selama-lamanya. Hal ini apabila hal yang dia lakukan adalah bentuk kekufuran ataupun kesyirikan, seperti kesombongan yang menjadikan dia tidak mau menerima iman, tidak mau masuk ke dalam Islam, tidak mau untuk menerima dakwahnya Nabi SAW untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia menolak seruannya Nabi SAW. Maka penolakan terhadap seruan tersebut, terhadap ajakan tersebut disebut sebagai kesombongan. Maka kesombongan yang seperti ini akan menjadikan dia tidak akan masuk surga selama-lamanya. Karena Allah SWT firman, innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diterima di sisi Allah SWT adalah al-Islam. Wa may dalam ayat yang Allah SWT firman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima baginya.
wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Maka kesombongan yang seperti ini yang sampai pada tahap atau level menolak keimanan, menolak Islam, maka akan menjadikan dia tidak masuk surga selama-lamanya. Seperti kesombongan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tatkala mereka enggan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, padahal telah jelas nyata bagi mereka tanda-tanda nubuwah ketika beliau diutus. Bahkan sampai dikatakan oleh Waraqah bin Naufal, seandainya aku hidup, seandainya aku masih diberikan kehidupan hingga pada masa engkau diusir oleh kaummu, aku pasti akan membelamu. Sampai dinyatakan oleh orang yang berilmu di antara mereka, di antara ahlu kitab, bahwasanya pasti akan ditolak, diusir, karena mengetahui bagaimana wataknya kaumnya yang menyombongkan diri dan tidak mau menerima kebenaran. Terlebih datang seorang utusan selain dari rasnya mereka. Waliyadzubillah. Yang seperti ini adalah kesombongan yang sampai pada level tertinggi, di mana dia menolak keimanan, seperti kesombongan yang dilakukan oleh iblis, laknatullah alaihi. Yang kedua adalah tidak masuk surga dengan lancar. Dalam artian dia akan diminta pertanggungjawabannya untuk membersihkan terlebih dahulu dosa-dosa yang dia lakukan, sebab-sebab yang menghalangi dia masuk surga secara langsung. Ada kalanya dia termasuk orang-orang yang tergelincir dan terjerumus dalam neraka terlebih dahulu sampai dibersihkan noda-noda yang menghalangi untuk masuk surga. Maka yang seperti ini atau teks yang seperti ini dibawa kepada apa? Tidak masuk surga secara lancar atau secara mulus, seperti kalau dia memiliki kesombongan terhadap manusia, menyombongkan diri terhadap orang lain, merasa lebih baik, lebih berilmu, lebih memiliki harta yang banyak, lebih memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan yang lain, merasa lebih memiliki nasab dan keturunan yang lebih baik dibandingkan yang lain, sehingga mengakibatkan dia apa? Ghamtun nas, meremehkan orang lain, menganggap rendah orang lain. Maka yang seperti ini adalah kesombongan yang akan menghalangi jalannya untuk masuk ke dalam surga. Akan disucikan dulu dari hatinya sebelum dia masuk ke dalam surga, karena tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang bersih. Surga ini tempatnya orang-orang yang bersih, orang yang telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang dalam hatinya terdapat sedikit saja kesombongan. Nah, kalau kita ingin mulus jalannya masuk ke dalam surga, hilangkan kesombongan dalam hati kita. Caranya bagaimana? Jadikan dalam prinsip hidup kita, kapan kebenaran itu datang, kita akan tunduk dan mengikutinya. Siapapun orang yang menyampaikan, dari manapun kebenaran itu berasal, ketika telah datang ilmu tentang suatu kebenaran, wajib untuk mengikutinya, sehingga kita tidak memiliki kesombongan terhadap kebenaran. Dan juga ketika berhadapan dengan orang lain, bertemu dengan orang lain, bersikap dengan orang lain, entah dengan orang yang lebih sedikit ilmunya, lebih sedikit hartanya, lebih rendah kedudukannya, maka kita tidak memandang rendah dia, kita tidak meremehkannya. Ini menunjukkan bahwa kita tidak memiliki kesombongan. Kalau dua hal ini bisa kita lakukan, menghindari penolakan terhadap kebenaran dan menghindari merendahkan orang lain, maka kita akan masuk dalam surga dengan lancar, tanpa adanya halangan dan rintangan. Karena Nabi SAW telah menjanjikan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Faqala rajulun, maka ada seorang bertanya, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan. Ada orang dia ingin pakaiannya bagus, wa na'luhu hasanah, dan sendalnya juga bagus. Dia bertanya, apa ini termasuk kesombongan? Apakah sombong itu berarti kalau penampilannya bagus, penampilannya indah dipandang orang lain, apakah berarti sombong? Maka Nabi SAW menjelaskan tentang hakikat sombong. Kesombongan bukan dilihat dari zahir saja, tapi kesombongan itu dilihat dari apa yang ada dalam hatinya. Apa itu? Nabi SAW bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah
Zat yang maha indah. Allah mencintai keindahan. Allah ingin untuk melihat hamba-hambanya itu dalam penampilan yang indah, yang bagus. Allah senang itu. Bahkan Allah perintahkan. Al-kibru, adapun sombong, adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Adapun sombong itu adalah ketika seorang menolak kebenaran, datang kebenaran. Sudah tidak ada keraguan lagi bahwasanya apa yang sedang disampaikan kepada dia adalah sebuah kebenaran. Namun dia tidak mau menerimanya. Jelas-jelas menolak. Dan sebabnya macam-macam. Mungkin karena dia sudah terlanjur menolaknya, sudah terlanjur membicarakan bahwa ini tidak benar. Ternyata terbukti inilah sebuah kebenaran, maka berat untuk menarik kembali ucapannya. Yang seperti adalah bentuk kesombongan. Dan berat yang seperti itu untuk melawan bagaimana hawa nafsu kita, untuk memerangi diri kita terhadap memerangi diri kita dari sifat sombong. Al-kibru batarul haq. Yang pertama adalah menyombongkan diri dengan menolak kebenaran. Ini menyombongkan diri terhadap kebenaran. Wa ghamtun nas. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, merendahkan manusia, meremehkan mereka, meremehkan orang lain. Dia tidak lebih baik dari saya. Dia tidak lebih berilmu dari saya. Dia tidak demikian dan seterusnya dibandingkan saya. Dia tidak lebih berhak terhadap hal ini dibandingkan saya. Saya yang lebih berhak. Saya yang harus berada di posisi itu. Saya yang harus berada di tempat itu. Ini adalah apa? Kesombongan terhadap manusia. Dan kesombongan yang seperti ini adalah sebuah perkara yang akan menghalangi dia masuk ke dalam surga waliyadzubillah. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari buruknya sifat sombong ini. Semoga Allah SWT membersihkan hati-hati kita dari sifat sombong ini. Sekecil apapun sombong ini harus kita singkirkan dari hati kita. Hadis yang selanjutnya yang menjelaskan tentang akibat dari sifat sombong ini yang pernah terjadi di masa Nabi SAW. Dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya pernah ada seorang makan di hadapan Nabi SAW. Nabi SAW melihat orang itu makan, dan dia makan dengan tangan kiri. Orang ini makan dengan tangan kiri. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan kepada orang tersebut, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Lihat, yang memerintahkan ini siapa? Rasulullah SAW. Orang ini tentunya adalah salah seorang yang dia tahu itulah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan seorang Rasul tidak sama seperti ucapan manusia yang lain. Enggak sama seperti ucapan orang tua. Lebih tinggi dibandingkan ucapan orang tua kepada anak. Ucapan seorang Rasul di hadapan dia, merintahkannya kepada dia. Tapi apa responnya? Kata dia, la astati, saya enggak bisa. Dengan mudahnya dia katakan, dia jawab, kata perintah Nabi SAW, makanlah dengan tangan kananmu. Dia jawab, saya enggak bisa. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan kepada orang ini, lan lastata'ta ma mana'ahu illa al-kibar. Maka Nabi SAW mengatakan kepada orang ini, engkau kalau begitu tidak akan pernah sanggup makan dengan tangan kananmu. Maka dikatakan oleh rawi, akhirnya orang ini tidak sanggup untuk mengangkat makanan ke mulutnya. Didoakan Nabi SAW, benar-benar tidak sanggup. Lihat bagaimana orang ini dengan cepat merespon perintah Nabi SAW dengan kesombongan. Saya tidak sanggup. Padahal makan dengan tangan kanan, dia punya tangan kanan, dia bisa melatihnya. Kalaupun dia tidak terbiasa, dia bisa melatihnya. Bukan dengan langsung menjauh, saya nggak sanggup. Karena yang mengucapkan ini bukan siapa-siapa, Nabi SAW, bukan orang lain, tapi Nabi SAW. Maka ketika seorang dia menolak perintah Nabi SAW yang jelas-jelas telah sampai kepadanya, kalau kisahnya pada orang ini jelas dia dengar dengan kedua telinganya, makanya dikatakan orang ini apa? Telah menyombongkan diri. Dan dampak dari kesombongannya, akhirnya dia tidak sanggup untuk menyuap kembali makanan ke dalam mulutnya. Nabi SAW mendoakan. Hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dalam bab ini menunjukkan bahwasanya tidak selayaknya seorang menyombongkan diri terhadap kebenaran. Karena orang ini telah disampaikan kebenaran dari Nabi SAW, yang menyampaikan langsung Rasulullah SAW.
wasallam, tapi dia tolak langsung dengan mengatakan saya tidak sanggup. Harusnya apa? Harusnya dia berusaha dulu, melatih dengan tangan kanan, diingatkan, oh iya, dia tinggalkan dengan tangan kirinya, berusaha dengan tangan kanan. Kalau nanti ternyata terulang lagi karena kelupaan, diingatkan lagi, harusnya dia langsung berubahnya lagi dengan tangan kanan. Inilah bentuk dia berusaha untuk mengikuti kebenaran. Tapi kalau langsung dia katakan saya nggak sanggup, nggak mungkin, ini adalah ucapan apa? Ucapan yang menunjukkan dia ini sombong terhadap kebenaran. Waliyadzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat seperti ini. Ketika datang sebuah kebenaran, sebuah sunnah dari Nabi SAW yang jelas validnya, kita yakini tentang kesahihannya, jelas maknanya, tertuju pada permasalahan yang ada, dan ternyata kita sedang berada di hal yang berseberangan dengan permasalahan tersebut, harus kita kalahkan ego kita, tunduk kepada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak termasuk orang-orang yang sombong. Ini contoh dari sombongan yang pernah dilakukan oleh masa Nabi SAW yang berdampak pada hal ini, negatif pada orang lain. Dan dari hadis ini juga kita mengetahui bahwasanya tidak sepantasnya seorang muslim makan dengan tangan kiri, kecuali memang dia tidak punya tangan kanan. Adapun selama dia masih memiliki tangan kanan, dia upayakan makan itu dengan tangan kanan. Kata Nabi karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya syaitan itu makan dengan tangan kirinya, dan kita dilarang untuk menyerupai syaitan, untuk mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Maka kita biasakan makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Meskipun tangannya sedang kotor, akan mengotori wadah. Mengotori wadah masih bisa dibersihkan wadahnya. Tapi kalau kita sudah mengotori hati kita dengan kesombongan, menolak dengan kebenaran, sulit untuk mengeluarkan kesombongan itu dari hati kita. Itu proses yang panjang, butuh kesadaran, sehingga tidak sepantasnya kita mengorbankan kebersihan hati kita untuk sebuah kebersihan wadah makan kita. Maka di sini kita pun harus membiasakan diri untuk makan dengan tangan kanan, membiasakan anak-anak kita, membiasakan orang-orang terdekat kita. Ketika mereka makan dengan tangan kiri, ingatkan mereka. Nabi SAW mengatakan kepadamu, makanlah dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri. Maka ini menunjukkan sebuah adab Islami di dalam makan, diantaranya adalah tidak boleh makan dengan tangan kiri. Dan sangat disayangkan kita dapati sebagian kaum muslimin dengan mudahnya mereka makan dengan tangan kirinya. Maka kita ajarkan kepada mereka sebagai bentuk kasih sayang kita kepada mereka, agar mereka juga sama-sama menjadi orang-orang kaum muslimin yang memiliki adab-adab Islam. Nah, hadis yang selanjutnya dari Harits bin Wahab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang penduduk neraka? Kullu utullin jawadin mustakbir, yaitu setiap orang yang utulin, bengis, dan dia zalim serta menyombongkan diri. Orang yang memiliki sifat kasar, berperilaku kasar, mudah menyakiti orang, dan menyombongkan diri baik terhadap kebenaran maupun terhadap orang lain, inilah sifatnya para penghuni neraka. Waliyadzubillah. Dalam hadis yang lain, yang selanjutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ihtajatil jannatu wan nar. Pernah suatu ketika surga dan neraka ini saling berdiskusi, saling mengeluhkan diri satu dengan yang lain, saling curhat. Surga berkata kepada neraka, neraka pun berkata kepada surga. Ya, bagaimana makhluk yang seperti ini? Kemudian Nabi SAW kabarkan mereka ihtijaj, saling berhujah, saling mengeluhkan apa yang dia rasakan. Bukan dalam rangka tidak senang dengan ketetapan Allah, tidak, tapi dia menyampaikan curhatannya, siapa yang masuk ke dalamnya, penghuninya ini orang-orang gimana. Yang satu juga bilang penghuninya ini orang-orang yang seperti ini. Faqalatin nar, maka neraka mengatakan, fiyal jabbarun al mutakabbirun, yang masuk ke dalamku orang-orang yang menyombongkan diri.
yang merasa dirinya perkasa. Wa qalatil jannah, tapi surga juga mengatakan fiyad du'afa'un nasi wa masakinum. Adapun aku, yang masuk ke dalamku adalah orang-orang lemah dan kebanyakannya orang-orang miskinnya. Bukan berarti kemudian semuanya yang berada dalam surga hanya orang-orang miskin saja di dunia ini, tidak. Namun lebih dominannya adalah orang-orang yang lemah, tidak memiliki kedudukan, dan kebanyakanlah orang-orang miskin. Kenapa? Karena mereka lebih kecil potensinya untuk menyombongkan diri. Gak punya harta, apa yang disombongkan? Gak punya kedudukan, apa yang disombongkan? Maka malah lebih banyak apa? Lebih banyak minder, lebih banyak tawadhu, lebih mudah untuk menerima arahan dari orang lain. Tidak ada satu hal yang menjadikan dia untuk berpotensi menyombongkan diri. Tapi orang yang dia memiliki harta, memiliki kedudukan, lebih berat ujiannya di dunia ini karena lebih berpotensi untuk menyombongkan diri kalau dia tidak berusaha untuk membersihkan hatinya. Maka lebih berat. Tapi kalau dia berhasil dan sukses untuk membersihkan hatinya dari kesombongan padahal dia memiliki ujian yang begitu besar, maka lebih utama dia. Karena apa? Dia lebih besar usahanya untuk istiqamah dan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih sedikit orang yang berhasilnya dibandingkan yang pertama tadi. Maka surga mengatakan penghuniku adalah orang-orang lemah dan kalangan orang-orang miskin. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi keputusan kepada keduanya, innakal jannatu rahmati, wahai surga engkau adalah rahmatku, engkau adalah karuniaku bagi hamba-hambaku. Arhamu biki man asya, aku akan merahmati hamba-hamba yang aku kehendaki dengan memberikanmu kepadanya, yaitu dengan memasukkannya ke dalammu. Wa innakin naru adabi, dan wahai engkau wahai neraka, engkau adalah azabku. U'adzibu biki man asya, yang aku mengazab hamba-hamba yang aku kehendaki dengan memasukkannya ke dalammu. Walikilaikuma alayya mil'uha, dan masing-masing dari kalian akan aku jadikan penuh. Ya, surga yang seluas langit dan bumi yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan, arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Ketika dimasuki semua manusia dan jin, ternyata masih ada tempat, enggak penuh. Akhirnya Allah ciptakan makhluk-makhluk yang Allah langsung masukkan ke dalam surga dengan rahmat dan kasih sayangnya. Neraka pun demikian. Ketika telah dimasukkan semua penghuninya, neraka masih belum penuh. Bahkan dia mengatakan kepada Allah SWT dalam Al-Quran, hal mim mazid, masih ada tambahan enggak? Masih belum penuh ini saya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan kakinya ke dalam neraka hingga akhirnya terhimpitlah bagian-bagiannya, dan dia mengatakan, neraka mengatakan, hasbi cukup, sudah penuh. Lihat, surga dan neraka begitu luas, enggak usah takut kepenuhan. Tinggal kita pilih mau surga atau mau neraka. Ya tentunya kita pilih surga ya, jangan pilih neraka. Semoga Allah SWT masukkan kita ke dalam surga. Hadis selanjutnya menggambarkan tentang dampak dari kesombongan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, la yanzurullahu yaumal qiyamati ila man jarra izarahu bataran. Allah tidak akan melihat kepada seorang hamba di hari kiamat. Allah tidak akan melihat kepada seorang hamba yang dia menjulurkan sarungnya dengan kesombongan. Ini diantara hal yang merupakan indikator kesombongan adalah apa? Ketika seorang dia memanjangkan sarungnya, pakaiannya melebihi mata kaki. Ini berlaku bagi laki-laki. Apa hukumannya? Allah tidak akan melihat kepadanya kelak pada hari kiamat kalau dia menjulurkan sarungnya disertai dengan sifat sombong. Sebagian disebutkan dalam hadis ini. Kalau kesombongan ini disertai dengan dia menjulurkan, kalau menjulurkan kainnya di bawah mata kaki, dia panjangkan sampai di bawah mata kaki, disertai dengan sifat sombong, maka dia akan mendapatkan hukuman ini. Yaitu Allah tidak melihatnya kelak pada hari kiamat.
Disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya kullu ma asfala minal ka'baini fa huwa finnar. Segala yang berada di bawah mata kaki maka dia berada di neraka. Hadis yang pertama menyebutkan adanya sifat sombong. Hadis yang kedua menyebutkan tanpa adanya penyebutan sifat sombong. Berarti beda keadaannya. Kalau dengan sifat sombong maka hukumannya apa? Tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah acuhkan, Allah abaikan. Ini lebih berat. Tidak dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang tidak disertai kesombongan disebutkan hukumannya dalam hadis tersebut apa? Dia berada di neraka. Oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan bahwasanya menjulurkan pakaian, membiarkan pakaian memanjang hingga melebihi mata kaki tetap diharamkan walaupun sombong ataupun tidak sombong. Hanya saja kalau disertai kesombongan lebih parah lagi hukumannya, yaitu apa? Tidak dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pakaiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya disebutkan pada hadis yang lain, riwayat yang lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pakaian beliau, sarung beliau, pakaian bagian bawah beliau adalah dari pertengahan betis atau sampai mata kaki, yaitu tidak sampai berada di bawah mata kaki. Itulah pakaiannya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang yang ingin mencontoh sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin mengikuti bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpakaian sebagai bentuk cintanya dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah dia memanjangkan pakaian bagian bawahnya melebihi mata kaki. Karena ini merupakan hal yang diwanti-wanti oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini dalam bab tentang kesombongan dikarenakan kalau perilaku ini disertai kesombongan maka hukumannya akan lebih parah dari hanya sekedar dimasukkan ke dalam neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dihindarkan dari api neraka. Sedikit lagi hadis berkaitan dengan bab ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Ada 3 orang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu kelak pada hari kiamat. Ini lebih menyakitkan lagi hukumannya. Tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu, diabaikan. Orang tadi tidak dilihat oleh Allah Subhanahu, orang ini tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersihkan mereka. Wala yanzuru ilaihim, dan tidak pula dilihat. Kalau enggak dilihat tapi masih diajak ngomong masih mending lah sedikit. Setidaknya ada sedikit perhatian. Enggak dilihat, enggak diajak ngomong. Benar-benar diacuhkan. Ini lebih menyakitkan lagi, lebih menyedihkan. Orang yang seperti apa ini? 3 orang, 3 golongan orang. Yang pertama syekhun zani, orang yang sudah tua lanjut usianya tapi masih berzina. Sudah berkurang syahwatnya tapi masih saja berzina. Menunjukkan bahwa ini menjadi sebuah tabiat yang sulit dia hilangkan. Pendorong untuk melakukan perbuatan zina sudah kecil, sudah minim, tapi masih saja berbuat zina. Maka lebih berat hukumannya. Yang kedua, malikun kadzdzab, raja pendusta, penguasa tapi pendusta. Dia penguasa, tidak ada yang mengharuskan dia untuk berbohong. Karena ucapan dia sudah tidak dilakukan lagi oleh rakyatnya. Ucapan dia adalah ucapan yang tidak perlu dia khawatir kalau mengucapkan sesuatu merasa aman, dia punya pembela. Karena kadang orang itu berbohong karena ada ketakutan, khawatir kalau saya jujur nanti saya disakiti. Kalau saya jujur nanti saya dizalimi. Kalau saya jujur saya tidak dapat ini dan itu. Ini posisinya dia penguasa. Apa yang dia inginkan mudah dia dapatkan. Gak ada orang berani untuk menentangnya, gak ada orang berani untuk menyakitinya, tapi malah berdusta. Maka dia termasuk orang yang 3 tadi. Tidak dilirik dan tidak diajak bicara Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Yang ketiga wa'ilun mustakbir, orang yang miskin tapi sombong. Sama. 3 orang ini memiliki satu benang merah penghubung, yaitu apa? Orang yang tidak memiliki sebab untuk menyombongkan diri, orang yang tidak memiliki sebab untuk berdusta, orang yang tidak memiliki sebab untuk berzina tapi masih melakukan perbuatan-perbuatan
tersebut. Akhirnya hukumannya lebih berat. Waliyadzubillah. Hati-hati dari sifat-sifat seperti ini. Waliyadzubillah. Hadis yang selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, Al-izzu izari. Kemuliaan itu adalah sarungku. Wal kibriya. Al-kibriya diartikan apa Pak di buku terjemahannya? Enggak, kibriyanya. Kesombongan diartikannya. Kesombongan selendangku. Kalau kita mendengar kata kesombongan mungkin maknanya negatif ya, lebih terkesan negatif. Maka lebih tepatnya atau lebih enaknya dengar mungkin ini adalah apa? Kebesaran. Karena kan kiber, kesombongan itu diambil dari kata apa tadi? Kabaro, yang artinya apa? Besar. Orang yang sombong itu merasa dia lebih besar. Tapi Allah SWT memang zat yang maha besar. Maka layaklah Allah SWT memiliki kebesaran. Tapi diterjemahkan kesombongan ya nggak apa-apa. Yang penting dimaknainya jangan dibawa kepada makna yang negatif ya. Karena memang kesombongan atau kebesaran, kemahabesaran, kemahaperkasaan layak dan merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah, tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan Allah. Jadi perlu kita pahami juga bahwasanya ketika penerjemahan mungkin kalau bisa menimbulkan kesalahpahaman, perlu kita berikan catatan atau lebih kita pilih kata-kata yang lain yang lebih mengarah kepada makna yang tepat, agar tidak dimaknai Allah sombong. Bukan Allah sombong, tapi Allah memang zat yang berhak untuk memiliki kemahabesaran dan kemahatinggian. Maknanya al-kibriya. Maka Allah SWT sebutkan dalam hadis ini, al-kibriya uridai. Kemahabesaran tersebut, kemahatinggian berada di yang paling tinggi, yang paling besar adalah selendangku. Faman yunazi'uni adzabtuhu. Barang siapa dia mengklaim kebesaran dariku tersebut, dia mencoba merebutnya, menganggap itu adalah miliknya, menyombongkan diri maksudnya, maka aku akan mengazabnya. Maka Allah sudah nyatakan akan mengazab orang-orang yang memiliki kesombongan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat sombong. Dan kesombongan ini berawal dari apa? Sifat takjub. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang selanjutnya, mengisahkan bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibu, ketika ada seorang dia berjalan dengan pakaian yang indah dan menumbuhkan rasa takjub terhadap dirinya, murajjilu ra'sahu, dia menyisir dengan sisir yang rapi, yahtalu fi masyitihi idh khasafa Allahu bih, tiba-tiba Allah tenggelamkan dia dan Allah jadikan dia terbenam di dalam bumi. Ini sifat sombong itu berawal dari apa? Sifat takjub terhadap diri sendiri. Maka kalau kita memiliki hal yang indah, yang bagus, boleh-boleh saja, tapi jangan apa? Membangga-banggakan diri. Jangan merasa takjub. Justru kita harus mengatakan bahwasanya apa? Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika memakai pakaian dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah alladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini untukku tanpa adanya daya dan upaya bagiku. Ketika makan makanan enak ataupun makan apa saja, kita cuma alhamdulillahilladzi at'amani. Segala sesuatu itu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan pengikraran kita bahwasanya yang kita dapatkan ini bukan semata-mata karena jerih payah kita, bukan karena upaya kita, tapi semua ini adalah karena kemudahan yang Allah berikan. Dengan demikian maka insya Allah akan menyelamatkan kita dari sifat ujub dan juga menyelamatkan kita dari sifat kesombongan. Ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita baca dari ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW ini bisa mensucikan hati kita dari sifat kesombongan, membersihkan hati kita dari berbagai bentuk kesombongan yang ada, baik sombong terhadap kebenaran maupun sombong terhadap manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa alihi wasallam. Silakan jika ada pertanyaan, satu saja singkat kalau memang ada. Silakan Pak. Apakah melakukan perbuatan kebid'ahan ini termasuk kesombongan? Kalau pertanyaannya apakah melakukan, maka
perlu dirinci jawaban tentang sebabnya. Karena melakukan, ada kalanya dilakukan karena ketidaktahuan, ada kalanya dilakukan karena memang tahu namun tetap melakukan dikarenakan dia menyombongkan diri terhadap kebenaran. Nah, kalau pertanyaannya apakah melakukan termasuk kesombongan? Tidak semua yang melakukan adalah didasari kesombongan terhadap kebenaran. Ada orang-orang yang dia melakukan karena apa? Ketidaktahuan. Maka apa yang harus kita lakukan kalau yang kita dapati adalah orang yang melakukan karena ketidaktahuan? Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran. Tugas kita adalah berusaha untuk memberitahu dia, menghilangkan ketidaktahuannya bahwasanya apa yang dia lakukan ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran. Tapi kalau ternyata orang yang melakukannya jelas bagi dia ini adalah sebuah hal yang salah, bertentangan dengan kebenaran, namun tetap dia lakukan dengan berbagai macam sebabnya, maka orang yang seperti ini barulah kita katakan dia adalah orang yang menyombongkan diri terhadap kebenaran, dan orang ini terancam diazab oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Waliyadzubillah. Maka melakukan kebid'ahan ini apakah sama? Melakukan kebid'ahan, melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran, ada kalanya karena ketidaktahuan, ada kalanya memang karena kesombongan. Kalau ketidaktahuan, wajib bagi saudaranya yang mengetahui, sebagai bentuk kewajiban dia adalah menyampaikan dan mengingatkan. Kalau karena kesombongan, maka Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah jelas yang hidayah dibandingkan yang penyimpangan. Maka masing-masing punya kewajiban untuk mengikuti kebenaran, dan masing-masing akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk teman kita pada hari ini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.